penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken pagi ini pendengar, dan kita akan membahas kesiapsiagaan relawan PMI dalam mitigasi bencana. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber Sekretaris PMI Kabupaten Buleleng Dr. Gede Sandiasa SOS MSI, dan juga bersama Kepala UTD PMI Kabupaten Buleleng Dr. Rizani. Terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 24644 atau bisa di WhatsApp 0811399990. Kalau membahas PMI, kehadiran relawan ini tentu menjadi bagian besar dalam tubuh PMI ya pendengar, karena relawan merupakan garda terdepan palang merah Indonesia dalam setiap menjalankan aksi kemanusiaan. Tentunya kita apresiasi bersama peran PMI dalam memberikan bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana, terlebih wilayah Buleleng seperti yang kita ketahui bersama pendengar, yang merupakan daerah yang rawan bencana baik banjir, longsor, angin kencang maupun bencana alam lainnya. Dan bahkan yang terbaru memang kita dihimbau untuk antisipasi dengan gempa megatrustnya, dan setiap musibah terjadi PMI selalu hadir memberikan pertolongan kepada para korban bencana. Nah, bagaimana kesiapsiagaan relawan PMI saat ini dalam mitigasi bencana? Kita akan bahas langsung bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Sekretaris PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Gede Sandiasa SOS MSI. Selamat pagi Pak Sandiasa. Selamat pagi Mbak Eni, selamat pagi para pemirsa di rumah. Semoga sehat pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh tentunya terus ya. Ada Kepala UTD PMI Kabupaten Buleleng juga hadir, Dr. Rizani. Selamat pagi Pak Dok. Selamat pagi para pendengar juga dan Mbak Heni. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Sehat pastinya Dok. Terima kasih sudah hadir para narasumber di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Masyarakat ini memang sedang dihebohkan beberapa waktu lalu ya Dok ya, dan Pak Sandiasa dengan himbauan sebenarnya agar kita memitigasi begitu kalau seandainya terjadi bencana, agar kita siap bersama begitu dengan potensi gempa megatrust dan hal-hal lainnya begitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya kalau untuk Buleleng begitu kesiapsiagaan relawan PMI dalam mitigasi bencana, dan seperti apa kini upaya memperteguh mungkin peran PMI dalam mitigasi bencana? Silakan mungkin Pak Sandi dulu Niki, silakan Pak. Terima kasih, izin Pak Ketua UTD ya. Jadi kami bersinergi dengan masyarakat ya untuk mempersiapkan segala bentuk bencana yang terjadi ya. Tentunya bagi kita edukasi ini sangat penting untuk masyarakat, bahwa apapun informasinya kita jangan telan mentah-mentah saja. Ya, kita harus cerna, kemudian jangan juga tidak dipercaya, jangan juga sangat dipercaya sehingga membuat kita menjadi panik gitu ya. Jadi selalu waspada, menyiapkan diri ya. Misalnya seperti himbauan-himbauan ataupun apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana, itu harus mulai ditanamkan pada diri untuk percaya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mengedukasi apa itu disampaikan itu kapan bencana kan kadang-kadang membuye seperti itu ya. Ini kehendak Tuhan, siapa tahu karena kita berada di bagian dari wilayah bencana, misalnya kita berada di sabuk gunung ya, tentu akan ada gempa-gempa kecil, tapi kita kalau toh misalnya terjadi gempa ini sebenarnya kan tidak bisa diprediksi begitu ya. Hanya baru istilahnya imbauan mungkin dari tanda-tanda alam, tanda-tanda yang diterima oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Itu tujuannya mungkin mereka untuk
meningkatkan kewaspadaan ya, bukan menakut-nakuti masyarakat ya. Kalau toh itu terjadi gitu, kita sudah siap gitu. Sehingga kalau di Bali kita sudah kalau kita lihat di informasi BMKG itu kita sudah ada beberapa kali gempa-gempa kecil gitu ya, mungkin ratusan kali setiap bulan itu yang tercatat di situ. Itu juga bisa melemahkan potensi yang disebut dengan megatrust itu. Jadi getaran-getaran kecil itu akan menggeser lempeng-lempeng yang sudah berkumpul, itu mudah-mudahan tidak terjadi bersamaan kan gitu ya. Sudah mulai geser kecil-kecilan, itu juga menjadi satu keuntungan bagi wilayah-wilayah yang sering menerima gempa-gempa kecil itu. Ya, tapi yang mungkin yang perlu sangat diwaspadai adalah yang sama sekali tidak ada tanda-tanda gempa di situ gitu. Sehingga mereka harus betul-betul belum pernah terjadi pergerakan-pergerakan lempeng, mungkin kalau terjadi gempa mungkin sangat besar gitu ya. Tapi lebih daripada itu, PMI selalu melakukan upaya. Yang pertama adalah menyiapkan SDM baik di dalam diri sendiri. Kita sudah punya ranting yang selalu aktif, yang juga mendukung kegiatan transfusi darah. Ya, jadi ranting-ranting sudah salah satu kegiatannya adalah mengadakan unit transfusi darah. Sehingga di dalam kegiatan itu ada sosialisasi terhadap masyarakat, bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa kita selalu berada di wilayah-wilayah yang rawan bencana. Seperti Beleleng ini kan letak geografisnya yang dikelilingi oleh medan-medan yang sulit ya, tanah longsor dan sebagainya kalau di musim hujan. Kemudian kita berada di wilayah kegiatan gempa ya, gempa bumi dan sebagainya yang sudah pernah terjadi, pengungsian dari rekan-rekan dari Karangasem ke Beleleng gitu ya. Tapi gempa-gempa kecilnya kita juga kena. Kemudian di musim kering sering sekali terjadi kebakaran itu, sehingga sebenarnya kita berada di wilayah-wilayah yang rawan bencana. Ini harus kita semua saling menyadari dan menyadarkan gitu ya. Kadang-kadang kan ada teman-teman yang ngebuye yang begitu-begitu, kita mulailah ya apa yang perlu dipersiapkan. Media-media untuk belajar tentang gempa itu sudah tersedia, baik dari link-link BPBD. Kemudian kami juga kita punya YouTube yang untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat ya, bagaimana saat gempa apa yang harus dilakukan, bagaimana kalau terjadi kebakaran apa yang harus dilakukan. Itu sudah ada tutorial yang bisa dipelajari dari media-media yang kami sudah buat. Kemudian kami edukasi juga dari mulai SD ya, terutama misalnya di daerah Tejekule itu kita sudah menyasar SD di situ untuk melakukan edukasi awal. Misalnya kita sudah buat skenario dulu itu, kalau terjadi gempa begini apa yang harus dilakukan. Kemudian sudah dikasih tanda-tanda sekolahnya kemana titik kumpulnya aman gitu sudah. Kemudian kita terakhir kemarin kita sudah melakukan diklat pembina PMR baik tingkat SMP maupun SMA. Dan antusias dari pembina ini sangat tinggi, hampir di seluruh sekolah ikut ya. Kami padahal kuotanya 30, ada yang 38 itu ikut ya. Sehingga antusiasme dari guru-guru pembina maupun calon-calon guru pembina ini, kita juga harapkan bagaimana mereka membuat simulasi atau edukasi yang menarik yang bisa disampaikan baik melalui sosial media bagi murid-muridnya, sehingga kalau gurunya membuat ataupun rekan-rekan sekolahnya, mereka akan lebih dekat komunikasinya dengan mereka. Yaitu sehingga kita sudah selalu meningkatkan apa sih yang belum gitu. Kemudian kami juga bersama BPBD mendorong di perguruan tinggi itu ada kampus siaga bencana. Jadi ini sudah hampir seluruh perguruan tinggi memiliki ya, karena kita melihat beberapa perguruan tinggi itu memiliki akses gedung yang sangat tinggi gitu ya, tinggi. Kemudian juga kalau dari sisi persyaratan bencana itu mungkin ada beberapa yang tidak memenuhi syarat ya, misalnya harus pintunya 2 gitu, satu pintunya aksesnya yang begitu ada, sehingga perlu dibuatkan peta jalan untuk mereka bisa melakukan evakuasi pada saat terjadi gempa. Nah, kemudian di tingkat SMA guru pembina sudah, kemudian kita membuat satuan PMR satuan inti. Jadi keterlibatan mereka di sekolah dalam mengadakan
apa istilahnya itu UKS yang begitu, kalau dalam keadaan damai mereka sudah bisa melakukan itu P3K ya, kalau sekarang itu namanya PP. Kemudian ketika kita kemarin gerak jalan, mereka subfos ya, kita tidak bisa membendung keinginan ikutnya mereka terlibat gitu ya. Misalnya kita menyediakan konsumsi 30, dia bisa datang 70 itu kan, tidak. Itulah kekuatan kita yang sebenarnya yang tidak bisa kita prediksi, sehingga kita selalu siap ya. Kemudian kemarin kita juga mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Provinsi Bali, yaitu upaya untuk mengevaluasi apakah kesiapsiagaan PMI kabupaten kota itu sudah sampai di mana gitu ya. Kita selalu dilakukan evaluasi baik dari sisi kesiapan administrasi, logistik, sarana prasarana, ya ambulan atau transportasi. Kita juga kemarin di-upgrade ya, mungkin ada beberapa kendala sedikit ya, untuk penempatan sarana prasarana yang perlu dievaluasi. Misalnya kita dari sisi gudang logistik sangat masih minim ya, tapi kami sudah mempersiapkan, sudah untuk merencana menaikkan gedung yang sudah istilahnya kita sudah punya dasarnya itu, untuk di lantai 2 kita buatkan kantor ke depan. Kita sudah mempersiapkan itu dan sudah mulai dikerjakan supaya gudang logistik kita semakin luas gitu ya. Kemudian juga penataan di bidang logistik kemarin kita sudah dilatih supaya keteraturan logistik itu semakin baik gitu ya. Nah itu yang sudah kita persiapkan. Kemudian di perguruan tinggi kita mendorong, masih ada beberapa yang belum punya KSR perguruan tinggi. Ada mungkin 2 perguruan tinggi yang belum punya. Kita selalu menghimbau bagaimana supaya KSR ini terbentuk di perguruan tinggi, karena ini adalah penguat kampus siaga bencana ya. Nah ini kurang lebih itu yang sudah kita lakukan, dan kita akan mengadakan evaluasi nanti di bulan September melalui Jumbara untuk tingkat sekolah SMP, SMA. Jadi kita akan evaluasi melalui ya istilahnya sih penyamaan persepsi ya, dari materi-materi yang diterima atau yang diterimakan oleh guru pembina. Jadi kita akan mengundang, kita kumpulkan di satu tempat. Kita sedang mencari tempatnya, biasanya kami melakukan di lapangan Sukesade ya. Jadi itu perlu yang wilayah yang luas. Nanti juga kami butuh teman-teman dari media untuk mensupport kami dalam kegiatan tersebut, karena kami juga akan melatih beberapa perwakilan dari mereka untuk melakukan kegiatan jurnalis nanti. Bagaimana dia bisa memberikan edukasi terhadap rekan-rekan sekolahnya minimal, apakah itu melalui majalah dinding maupun sosial media yang mereka miliki. Ya, jadi kita sudah mempersiapkan untuk mengundang jurnalis, apakah nanti dari istilahnya satuan PWI ya, kita undang, dan juga yang menguasai di bidang sosial media, bagaimana supaya membuat atau mereka mampu membuat media yang menarik ya, bersifat edukatif, dan bisa menghadirkan follower yang banyak untuk belajar di situ. Nah itu yang sudah nanti itu kan kami laksanakan dalam Jumbara 10 ya, di bulan September 29 sampai 30 September kita akan persiapkan di situ, sehingga nanti kalau ada materi-materi yang tidak sama yang mereka terima, kita akan samakan. Kemudian mereka juga harus membuat lomba-lomba model drama edukasi gitu ya. Kemudian lomba membuat istilahnya tuh vlog atau video-video yang berkaitan dengan edukasi terhadap masyarakat. Nah itu beberapa yang sudah kami lakukan dan akan kami siapkan untuk sampai akhir Desember ini. Kalau dijabarkan tadi sudah banyak begitu ya Pak, mitigasi bencana yang sudah disiapkan oleh PMI begitu nggih. Nah tadi juga sempat disinggung Niki ada unit transfusi darah dari ranting-ranting gitu ya Dokter Rizani ya? Ya, seperti apa Dok? Ya maksudnya itu adalah perwakilan dari perhimpunan donor darah. Jadi kita di beberapa tempat sudah membentuk
yang namanya PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia, di beberapa tempat ya. Dan bahkan ini merupakan usulan juga kepada masyarakat dimanapun berada di Kabupaten Buleleng ini, kalau seandainya membutuhkan di tempat itu katakanlah unit donor darah, itu Perhimpunan Donor Darah, kami siap untuk memfasilitasinya ke sana gitu. Karena ini penting sekali apabila ada perhimpunan donor darah di suatu tempat. Pertama, memudahkan warga masyarakat itu memperoleh darah misalnya melalui PDDI. Kemudian bagaimana kita mendonorkan darahnya melalui PDDI juga, sehingga terkoordinasi antara PDDI dengan unit transfusi darah gitu. Oke, ini sudah lama terbentuk di Buleleng? Sudah lama, ya banyak, beberapa sudah. Jadi saya jumlahnya tidak tahu persis ya, tapi ada perhimpunan donor darahnya yang diketuai oleh Pak Arke, namanya Ketua Arke di Banjar itu, beliau yang menggawangi PDDI ini untuk Kabupaten Buleleng. Oke, ini masing-masing kecamatan kah atau memang menyebar begitu saja di Begitu, Buleleng? menyebar kemana saja ya. Oke. Misalnya di RRI ada unit donor darah PDDI misalnya, itu bisa kita bentuk, bisa dibuat perhimpunan donor darah Indonesia. Iya, karena unit RRI misalnya begitu. Oke, Di beberapa tempat itu bisa. berapa PDDI Kak dibentuknya kalau di Buleleng, Dok? Banyak, Ada. jadi tidak ada persyaratan harus berapa. Oke. Ya, berapapun kita berharap ya sebanyak-banyaknya, sehingga memudahkan kita komunikasi. Jadi Nantinya, masyarakat yang memerlukan darah langsung kontak Langsung, misalnya ke satu Dokter aja. Rizani ke PMI, jadi Iya. PMI yang Iya, menginfokan menyiapkan, begitu, iya, Dok ya. Karena kalau sudah ada bencana, tidak menutup kemungkinan juga iya, darah itu butuh. sangat diperlukan Iya, begitu, Dok ya. Ini memudahkan komunikasi kita nanti gitu. Oke, baik. Wah, luar biasa. Iya. Tapi kalau untuk kesiapan terkait dengan stok darah kalau untuk Buleleng gimana, Dok? Untuk saat ini masih relatif aman ya. Kendatipun beberapa golongan darah yang langka itu memang dibutuhkan cukup banyak ya. Karena misalnya golongan darah AB kita punya stok 30 misalnya. Nah, suatu saat dibutuhkan satu orang tuh bisa butuh 10 kantong gitu. Jadi kalau memang dibutuhkan golongan AB itu kadang-kadang kita kewalahan juga dari segi jumlah. Kalau stoknya sih ada, cuman mencukupi atau tidak ini yang masih menjadi kendala kita gitu. Kalau golongan O atau 0 itu disebut kayak relatif aman kita. Kita punya ratusan kantong. Oke, Iya. dan sekarang memang stoknya sampai ratusan begitu. Iya. Kita ingat waktu COVID itu malah Iya, stoknya betul, sangat-sangat iya. mepet gitu, Dok ya. Karena begini, kebutuhan kita kan tahun 2023 itu 30 sampai 35 kantong per hari. Nah, sekarang sudah meningkat nih, bisa sampai 40 kantong gitu. Jadi per hari kita harus menyiapkan 40 kantong gitu. Ini yang jadi pemikiran kita, bagaimana caranya menyiapkan darah setiap hari minimal 40 kantong gitu. Nah, ini sampai saat ini sih kita 3 hari ke depan masih aman. Ya, karena persyaratan sebuah UTD itu harus menyiapkan darah 3 hari ke depan tuh masih ada stok gitu. Baik. Gitu. Nah, terkait dengan relawan PMI, Dok, terkait dengan transfusi, apakah sekarang relawan-relawan yang mentransfusikan darahnya ini konstan, ibaratnya bertambahkah atau memang orangnya itu saja nih, atau sudah ada yang baru lagi, anak-anak muda baru begitu? Meluruskan dulu antara transfusi dengan donor. Oh iya, donor darah, Dok. Jadi Iya. donor itu kan memberikan, kalau iya. transfusi itu menerima. Kalau donor itu memang sampai saat ini sih masih pertambahannya itu masih sedikit ya. Jadi kita merawat pendonor-pendonor yang rutin gitu. Ini pun sudah lumayan artinya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ada pendonor-pendonor baru yang masih muda ya. Ini dibutuhkan terutama di sekolah-sekolah SMA tuh, minimal SMA kelas 2 umurnya 17 tahun sudah layaknya untuk mendonorkan darahnya gitu.
Sudah maukah anak muda kita, Dok, di Buleleng ini itulah menurut kita harus data? mendonor tidak begitu banyak. Beberapa sekolah saja yang concern terhadap donor darah ini, terutama di kota ya. SMA sama negeri, SMK negeri itu sudah mulai tumbuh gitu. Dan ini juga tergantung pembinanya. Sekali lagi kepada pembina yang kadang-kadang yang suatu saat dia aktif, begitu pembinanya pindah atau pensiun, nah ini lagi memulai ini yang agak sulit. Nah, ini sinerginya dengan dengan KSR-nya juga, betul, dengan betul. PMR di sekolah juga berarti, Jadi Dok, ya. kesulitan kita bagaimana di sebuah sekolah itu merawat pembina ini penting sekali, karena pembina inilah yang menggerakkan pendonor-pendonor di sekolah itu. Ya. Sosialisasinya juga penting gitu, Dok, ya, sosialisasi, berarti. Betul. Berarti anak muda kita ini harusnya dipacu lagi ini agar mau ikut begitu ya untuk memitigasi. Ini salah satu mitigasi bencana juga kan, Dok? Pergeseran yang saya lihat itu sekarang ini, yang dulunya mereka takut jarum ya, kemudian nanti katanya kalau donor itu lemas, ini sudah mulai menghilang. Nah, ini merupakan perkembangan yang baik. Jadi tidak lagi takut dengan jarum, ya, tidak lagi beranggapan bahwa kalau donor nanti darah saya habis dan sebagainya. Tapi sudah mau begitu. Ya, sudah mau. Tapi gini tidak, Dok, apa namanya tertutupi tidak antara pemasukan yang mendonorkan darahnya dengan yang membutuhkan transfusi darah tersebut, Dok? Kalau itu kan tidak bisa kita prediksi ya, artinya kebutuhan itu kita rata-rata sekitar 30-40 kantong per hari. Sementara kita jalan tiap hari ini. Ya. Dan tidak tentu juga, sekali jalan kadang-kadang di bawah 30 kita dapat. Ya. Kadang-kadang seperti kemarin 127 di Benjangan Resort di pemutaran tuh. Itu sampai jam 5 kami baru pulang. Wah. Dari pagi sampai jam. Malah antusiasnya banyak di pelosok berarti ya di barat. Itu pun mungkin ada semacam tanda petik pemaksaan gitu buat karyawan yang donor. Oke, Karena waktu SPN itu di SPN itu sampai 400 kantong pernah ngambil di sana. Ternyata mereka punya kiat bagi yang donor. Ini siswa-siswa yang donor diberikan kelonggaran 3 hari tidak latihan. Wah, ada rewardnya begitu ya. Jadi ini yang memacu mereka untuk pendonor. Bahkan yang sakit pun minta diambil darahnya. Ini yang kadang-kadang kita di situ kiat-kiat masing-masing ada untuk bagaimana meningkatkan donor darah di beberapa tempat. Baik, tapi PMI Buleleng, UTD PMI Buleleng ini memastikan stok darah aman begitu ya. Itu yang kita coba untuk. Kita rancang 12.000 ya, Dok, guys. Iya, tahun 13.500. 13.000. Apanya, Dok? Untuk tahun ini persiapan kita harus mencapai target 13.000 kantong. 13.500 itu yang kita targetkan sekarang sudah penggunaannya 8.514 kantong. Penggunaannya. Jadi sudah 60%. Oke. Jadi tinggal sedikit lagi sudah tercapai target itu. Oh, baik. Dan ini juga tadi di pentingnya sinergitas sosialisasi terkait donor darah ini aman begitu. Apakah ada Pak Sandi kalau ke sekolah-sekolah atau gimana nih, Ki? Ya, kita kalau pelatihan itu selalu ada materi unit transfusi darah ya, bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa saat mereka sehat lah yang akan berdonor. Kemudian yang kedua, mereka yang memiliki hubungan darah terdekat inilah yang paling cepat bisa menolong gitu ya. Karena target kita bukan target ya, tapi pemenuhan darah kita itu dari tahun ke tahun itu meningkat. Sekarang kita prediksi sampai 13.500. Jadi sekarang sudah terpakai 60% gitu kan. Sebentar lagi itu tercapai 13.500. Artinya orang yang membutuhkan darah ini semakin meningkat ke depan ini. Biasanya nih gagal ginjal, Dok ya. Gagal ginjal yang setiap 2 minggu sekali dia donor. Orang cuci darah ya, Dok ya. Kadang-kadang orang cuci darah perlu 2 kantong minimal. Yang sekarang kan gedungnya tambah lagi 1 gedung untuk cuci darah.
itu menunjukkan bahwa kebutuhan akan orang cuci darah itu makin meningkat. Kalau semakin meningkat orang cuci darah, semakin meningkat juga kebutuhan darah itu. Ini juga yang kami tidak pahami gitu ya. Kenapa? Karena yang kemarin itu anak-anak ya ada ya. Iya, yang lagi memang itu yang lagi gencar juga. Kenapa gitu? Apa karena mereka makan makanan yang siap saji setiap hari itu kan di jajanan di sekolah itu kan apa istilahnya itu sosis yang modern-modern itu apa itu yang berpengaruh mungkin. Multifaktor, Pak. Ginjal ini memang anugerah Tuhan yang paling harus dijaga baik ya. Baik. Nah, itu juga salah satu mitigasi tidak Pak Sandi? Maksudnya agar menjaga ini agar bencana kesehatan ini juga perlu begitu. Ya kami hanya ketika murid-murid yang ikut berlatih saja kita bisa istilahnya janganlah makan yang siap saji yang begitu itu ya modelnya, meskipun kita belum berani memvonis bahwa makanan itu yang berpengaruh ya. Artinya kurangilah, lebih baik kita makanan-makanan yang alami gitu, yang kadang-kadang anak-anak kan sukanya yang seperti itu, yang kemudian yang laris malah yang banyak pemanis, banyak pemanis. Begitu. Kemudian para pedagang-pedagang itu ya kira-kira kalau misalnya pewarna yang tidak boleh dimakan manusia janganlah dipakai kan gitu. Terus pengawetan barang misalnya tahu, tempe dengan barang-barang yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia janganlah dipakai kan gitu. Mungkin itu yang banyak berpengaruh dari sisi makanan. Kita tidak apa istilahnya, kita selalu melakukan pelatihan terhadap siswa sekolah. Sekarang beberapa dari relawan kita juga ikut terlibat dalam pembentukan SPAB itu, sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ya itu jadi bahkan Kak Daud itu sampai ke Karangasem ikut terlibat membentuk itu. Ya, cuma ada kendala sedikit untuk di tingkat SMA ini. Karena satuan untuk tingkat sekolah menengah atas ini kan di provinsi gininya, apa istilahnya anggarannya, induknya apa di situ kan. Makanya kemarin ketika rapat dilakukan pembinaan oleh provinsi, kita minta untuk provinsi yang mengatensi di Distipora provinsi ya, bagaimana supaya ruang gerak baik dari sisi anggaran maupun siswa, kegiatan siswa itu untuk tingkat SMA itu supaya bagaimana dengan mudah mereka bisa ikut PMR atau ikut kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan penyiapan mitigasi bencana ini. Sehingga karena kesulitannya di situ ketika guru-guru pembina kita lakukan pelatihan, kami kesulitannya pada saat mengusulkan kegiatan-kegiatan anak-anak gitu ya. Masih ada beberapa mungkin kepala sekolah yang belum paham bagaimana caranya mewujudkan satu program ini dalam bentuk anggaran gitu. Nah ini mungkin kami pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan di SMA itu untuk di Dinas Pendidikan itu mungkin bagaimana supaya sekolah-sekolah yang belum memiliki PMR itu bisa diberikan semacam SIN atau bentuk-bentuk yang mudah untuk terbentuknya ekstrakurikuler PMR, termasuk juga mengakses anggaran. Kalau di Buleleng apakah sudah semua Pak Sandi? Ada beberapa yang belum, cuma istilahnya aktivitas mereka untuk melakukan kegiatan itu tidak seperti teman-teman di SMP. Lebih intens begitu kegiatannya. Lebih intens ya, sehingga nanti mungkin ini perlu terobosan. Kalau di SMP kan kadang-kadang kita juga relawan kita bisa dilibatkan langsung ya, kemudian mengakses anggarannya untuk pembina itu lebih mudah koordinasinya gitu ya. Itulah kami kemarin koordinasikan dengan pihak provinsi. Jadi sebenarnya kalau toh sekolah ini aktif, edukasi kita akan sampai dengan cepat ya. Misalnya di sekolah, setiap sekolah SPAB-nya belum semua punya. Kami sedang mendorong dengan BPBD bagaimanapun regulasinya supaya bisa terbentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi di situ nanti ada semacam simulasi bencana kecil-kecilan di antara warga sekolah sama dengan kampus siaga bencana. Kemudian kita membuat peta
peta evakuasi, kemudian titik kumpul dan sebagainya kemana mereka. Dan kemudian kita harapkan nanti SPAB ini melakukan semacam simulasi setiap bulan mungkin. Ya mungkin dengan membunyikan sirene mereka sudah ada bencana ke sini gitu. Sehingga menjadi satu kebiasaan sedikitlah meniru teman-teman yang sudah maju seperti di Jepang itu ya. Kalau sudah bunyi sirene mereka sudah ada yang bersembunyi di bawah meja, kemudian nanti pelan-pelan bergerak keluar gitu. Nah itu sebenarnya perlu ya. Jadi di kita ini perlu karena hampir apa istilahnya, kalau kita lihat dari posisi geografis kita kan dikelilingi oleh sumber-sumber bencana itu. Beberapa gitu. waktu lalu kan sempat gempa juga, tapi mungkin Bu Leleng tidak terlalu merasakan begitu. Wilayah Denpasar, Nusa Dua itu merasakan begitu. Hal-hal seperti itu yang perlu disiapkan begitu Pak Sandi ya. Tapi SMP sudah semua SPAB? Belum juga. Kita sedang mendorong ini. Sudah mendorong SMA apalagi begitu ya. Sudah mendorong, tapi untuk PMR-nya udah hampir semua punya gitu. PMR sudah hampir semua, tapi SPAB-nya ini yang belum dikuatkan karena begitu nanti SPAB ini khusus memang mereka untuk menyiapkan diri ketika terjadi bencana. Nanti ada simulasi yang mereka bentuk setiap bulan atau mungkin paling tidak 3 bulan sekali lah pada saat misalnya musim kosong gitu ya, ada middle, ada musim apa istilahnya tengah semester itu kegiatan kosong, tengah semester lah ya begitu. Kosong di bidang belajarnya itu kan. Gitu. Baik. Kita lebih membahas nanti lebih lanjut. Kita sapa pendengar dulu boleh ya, para narasumber Niki di line telepon 2464. Pak, selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Ya, dengan Heni Pak. Ya, Pak Ketut Maliasa. Pak Ketut Maliasa, nggih. Silakan Pak Tut. Narasumbernya dari PMI, Pak Ketut. Oh, nggih. Luar biasa nih, di samping memang yang diuraikan tadi apresiasi yang positif sekali. Apalagi melalui radio adalah forumnya sesuatu yang dapat diterima oleh semua masyarakat RRI apalagi yang di Singaraja ini. Kemudian yang pertama adalah yang usulkan bagaimana kalau ekstra PMI kan sudah ada ekstra PMI. Pada saat ada ekstra PMI itulah diadakan misalnya masalah gizi, karena ini sudah ada bencana bahwa ginjal anak-anak sudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat seperti makan siap saji dan sebagainya. Nah itu bagaimana? Kemudian yang kedua, bila perlu ada ekstra kesehatan gizi untuk di sekolah-sekolah, diusulkan Dinas Pendidikan umpamanya membuka. Untuk apa? Menjaga jangan sampai generasi muda kita ini hancur. Apalagi ginjal itu tadi sedang dengar dari Bapak narasumber, karunia Tuhan yang luar biasa untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian setiap tahun ajaran setiap tahun ajaran kan ada murid baru. Di sana disosialisasikan bagaimana supaya menjaga kesehatan melalui gizi, jangan sampai boleh dikatakan ginjal kita rusak, akhirnya akan terganggu dalam kehidupan, generasi muda akan hancur dan lain sebagainya. Nah itu yang usulkan kepada Bapak narasumber yang terhormat, Ampure Titiang Niki, sepatu bekas, sepatu baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketut Maliasa. Catut kan ya, mana hingga patut kan ini. Dan tadi bagaimana kalau saat ekstranya. Kemudian untuk pendengar yang lainnya Anda bisa bergabung juga bersama kami kembali ya di line telepon dan juga di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Dan untuk di WhatsApp tadi ada yang juga menanyakan bagaimana penerapan mitigasi bencana di sekolah-sekolah di Buleleng. Tadi juga sudah dijelaskan sebenarnya. Dan untuk pertanyaan lain nanti akan kami sampaikan, tapi kita jeda sejenak dulu ya, nanti ditanggapi oleh para narasumber. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1. Pro 1. Rangkaian bencana alam yang menghantui Indonesia tak pelak membuat masyarakat kita menyadari akan pentingnya faktor kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana tersebut. Seperti semboyan yang sering kita dengar, safety first, keselamatan adalah yang utama. Keselamatan menjadi prioritas awal dalam beraktivitas sehari-hari. Apa saja hal dasar yang harus kita persiapkan jika terjadi bencana? Pertama, jangan panik.
Kedua, selamatkan diri kita baru membantu yang lain. Ketiga, keselamatan diri adalah yang paling utama. Keempat, peka dan amati lingkungan sekitar serta pastikan jalur keluar terdekat. Kelima, bekali diri dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat, dan pengetahuan pertolongan pertama. Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu nggak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah. Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu? Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu nggak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan. Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu. Mandi. Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka. Rangkaian bencana alam yang menghantui Indonesia membuat kita menyadari akan pentingnya faktor kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Keselamatan adalah yang utama. Hal dasar yang harus kita persiapkan jika terjadi bencana adalah: Nomor 1, jangan panik. Nomor 2, selamatkan diri kita baru membantu yang lain untuk mengurangi risiko jatuh korban lebih banyak. Nomor 3, keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita. Namun, jika memungkinkan, penyelamatan dokumen berharga masih bisa dilakukan. Nomor 4, bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat, dan pengetahuan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan dan kegawat daruratan. Jika kita tidak menyiapkan diri kita dan keluarga kita, maka siapa lagi? Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken, kesiapsiagaan relawan PMI dalam mitigasi bencana. Kita masih berbincang bersama Sekretaris PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Gede Sandiasa, SOS MSI, dan juga Kepala UTD PMI Kabupaten Buleleng bersama Dr. Rizani. Pak Sandiasa dan juga Dr. Rizani tadi juga sudah ada yang bergabung bersama kita ya di line telepon di 24644. Tadi ada Pak Ketut Maliase, dan kemudian di WhatsApp ada juga yang menanyakan penerapan mitigasi bencana di Buleleng seperti apa. Kemudian ada juga mengatakan Niki di WhatsApp, selama ini apabila bencana terjadi kita selalu seperti tidak siap untuk melakukan tindakan penanggulangan. Hampir tidak ada sistem
sistem deteksi dini terhadap bencana yang bisa diakses langsung masyarakat. Tidak ada sistem yang membuat masyarakat yang terlatih menghadapi bencana. Kita hanya bergantung pada respon pemerintah yang seringkali tidak siap mengambil langkah yang taktis dan strategis. Apa yang perlu dilakukan dan terus perlu ditekankan hal ini katanya. Nggih, silahkan mungkin kita tanggapi dulu Pak Sandiasa dan juga Dr. Isani. Pak Sandiasa terus. Baik, terima kasih ya. Yang pertama untuk Pak Maliasi ya. Jadi kami concern pada bidang yang kami kerjakan ya. Khusus untuk yang mendapat pelatihan dari kami itu memang ada satu materi tentang gizi, perawatan keluarga, kemudian juga terkait dengan kesehatan reproduksi ya. Nah selebihnya mungkin untuk apa yang Pak sampaikan tadi bahwa di sekolah-sekolah harus ada sosialisasi, itu memang tugasnya Dinas Kesehatan yang barangkali sudah masuk melalui kegiatan Posyandu. Itu dari sejak awal sudah ada pendidikan atau sosialisasi edukasi terhadap masyarakat melalui Posyandu. Itu kan detail itu dari penimbangan gizi ya Pak Dokter ya. Jadi di situ tugasnya sudah barangkali kita saja yang masyarakat yang harus mewaspadai apa yang harus dipersiapkan untuk anak-anak mereka, untuk kesehatan ke depan mereka. Jadi dari kami untuk pelatihan yang masuk ke dalam sistem pelatihan kami PMR ataupun dari sekolah maupun yang sudah masuk ke kabupaten dalam bentuk KSR dan satuan inti, pendidikan-pendidikan terkait dengan gizi itu, kemudian kesehatan reproduksi, kemudian juga pengetahuan tentang nafsa, narkoba itu juga kami sampaikan di situ. Ya, kemudian kami juga mempersiapkan mitigasi ini untuk relawan kami di tingkat KSR dan PMR satuan inti yang sudah berkompetensi. Itu kita kerjasama dengan Posar seperti pelatihan penyelamatan di laut ya. Kita sudah kemarin adakan di Posar Buleleng selama 2 hari ya. Nah terkait dengan sebagai informasi kepada penanya bahwa apa sih yang dilakukan dalam kegiatan mitigasi, pemerintah kabupaten sepengetahuan kami yang juga ikut terlibat di situ dalam menyusun regulasi-regulasi terkait dengan mitigasi sudah dilakukan ya, termasuk pendataan potensi-potensi bencana, terus bagaimana pelibatan kelembagaan-kelembagaan terkait untuk bisa melakukan mitigasi bersama. Jadi di situ sudah membuat rencana kontingensi yang dibuat oleh atau dimotori oleh BPBD ya. Jadi kita sudah tim-tim yang terkait sudah mempersiapkan. Sekarang tinggal bagaimana kita bersinergi dengan masyarakat, pengetahuan tentang mitigasi bencana ini harus diketahui oleh banyak orang gitu ya. Jadi seperti iklan tadi itu, kalau tidak diri kita yang mempersiapkan siapa lagi kan gitu. Jadi paling tidak masyarakat mulailah membekali diri dengan pengetahuan kegawat daruratan ya. Kemana kadang-kadang sekarang ini kan sudah teknologi semakin bagus, sosialisasi dari Dinas Kesehatan semakin gencar. Kadang-kadang masih ada juga masyarakat ketika masuk rumah sakit itu masih bingung gitu ya, masih bingung kemudian kemana, BPJS diurus kemana dan sebagainya. Saya kira ini mulailah kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri bagaimana supaya keselamatan keluarga, keselamatan ketika mengalami musibah itu bisa kita tertangani lebih cepat. Kami dari pihak luar misalnya yang hanya penolong itu kan datangnya beberapa menit kemudian gitu ya, beberapa menit kemudian, sehingga kami selalu menghimbau bagaimana supaya dari salah satu keluarga itu harus memiliki pengetahuan mitigasi bencana. Contoh misalnya, contoh kecil misalnya kalau pertolongan pertama misalnya, gimana kalau dia terluka, bagaimana kalau patah tulang terbuka, kan gitu. Bagaimana kalau dia misalnya jatuh tangannya patah, kan itu tidak bisa digerakkan, atau dicurigai lehernya patah, itu tidak bisa serta-merta diangkat ke mobil, harus disangga dulu lehernya, imobilisasi misalnya pakai bantal atau alat-alat yang keras supaya dia sedikit pergerakannya. Sederhana itu kegiatannya, tapi
berpotensi untuk bisa menyelamatkan orang. Tapi ketika mengangkat langsung ke mobil, ya tanpa sadar kita menambah cedera dari yang bersangkutan. Gitu misal. Kalau misalnya orang digigit ular, ditakut-takuti, panik, maka bisanya akan cepat menjalar ke seluruh tubuh, kan gitu ya. Ya, ada satu kejadian pernah teman kita ketika melakukan camping itu digigit ular, dia pura-pura bawa paice itu. Ngambil satu batu di tempat saya, ini gampang, enggak apa-apa ini pakai paice ini gitu. Padahal sampai di rumah saya, apa nih, mana paicenya? Oh, enggak, orang batu biasa gitu. Karena itu adalah salah satu sugesti supaya bisanya tidak cepat menjalar sampai ke jantung. Menggenggam itu? Bukan, diberikan ketenangan dia. Oh, ini baik. Kan orang-orang kita kan kalau bawa paice itu tenang, enggak apa-apa kan gitu. Sehingga denyut jantungnya, peredaran darahnya itu tidak cepat. Rupanya itu senior saya mengajarkan begitu. Saya kira benar-benar bawa paice. Ya, jadi itu salah satu teknik-teknik yang misalnya kalau misalnya dia terbuka darahnya supaya tidak mengalir, bagaimana misalnya tinggikan dari arah jantung, kan begitu, yang modal-modal begitu, sehingga sederhana tapi bisa berpotensi mempercepat penyelamatan orang gitu. Ya, saya kira itu, sehingga mudah-mudahan nanti mitigasi ini sudah sampai ke tingkat-tingkat desa, kemudian BPBD juga terus berusaha dengan mengajak kami, ya ada 2 staf yang instan dilibatkan di situ untuk terlibat bagaimana salah satunya membentuk SPAB ini, ya sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana, kemudian kampus siaga bencana, terus begitu kemudian nanti desa, termasuk di UTD tadi pembentukan donor-donor darah sukarela, kelompok-kelompok kecil ada di desa, ada di kelompok spiritual, ya, kemudian ada di gereja, kemudian ada yang di masjid, ya, kemudian juga ada di desa adat, itu berbasisnya. Kemudian dari kami dari PMI Markas, kita membentuk ranting di 9 kecamatan. Jadi ada pengurus rantingnya, itu anggotanya 20 orang. Ya, itu ada yang jadi guru sekolah, ada yang perangkat desa, ada yang kepala lingkungan di situ. Ya, jadi sementara kegiatannya yang bisa dilihat di masa musim damai ini adalah donor darah dan sosialisasi edukasi terhadap masyarakat. Oke, dan itu sudah dilakukan ya. Ini donor darahnya terbantu juga jadinya, begitu ya Dok ya. Ada juga Pak Agus Diki di Sudirman yang mohon PMR katanya digalakkan kembali di SLTA, di SMA ya kalau sekarang. Tiang pernah jadi ketua PMR Semansa, sangat bagus ikut pelatihan dengan PMI. Jika ada bencana seperti gempa dan di Seririt, kami bisa membantu saat itu. Mohon relawan PMI Pramuka juga ikut bantu razia makanan minuman dengan kerjasama BPOM Buleleng dan sosialisasikan makanan minuman yang tidak layak dimakan, diminum, yang membuat kesehatan anak-anak terganggu katanya. Diki bencana juga kalau kesehatan terganggu ya Dokter Isani ya. Iya, gimana Dok tanggapannya Dok? Ya, untuk persiapan itu kan kita harus persiapkan sedini mungkin. Dalam artian kalau kami di unit transfusi darah ini kan dalam mempersiapkan darah, kemudian secepatnya dengan cepat, aman, darah itu bisa disampaikan kepada yang membutuhkan. Gitu. Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Buleleng ini ada 10 rumah sakit yang membutuhkan darah ke PMI. Ya, 10 rumah sakit, dan itu ada di beberapa tempat sampai di Seririt. Gitu. Jadi kalaupun terjadi bencana, kemudian tentunya ini kan biasanya dievakuasi ke rumah sakit yang terdekat. Nah itu kami komunikasinya sampai saat ini sih lancar ya. Bahkan di Rumah Sakit Umum Singaraja Buleleng ini ada sudah terbentuk bank darah. Ya, bank darah itu memproses darah dari PMI. Ya, sumbernya memang dari kami juga. Tetapi di rumah sakit itu sudah siap siaga dia dengan darah. Jadi apabila dibutuhkan langsung ke bank darah ini untuk memperoleh darah. Nah, kami
pelan-pelan nanti juga di beberapa rumah sakit seperti itu. Jadi PMI berfungsi menyiapkan darah yang aman dan tercukupi gitu ya. Sementara rumah sakitnya sendiri yang menyimpan darah itu. Jadi tidak menunggu yang dari PMI lagi. lagi. Jadi kita gitu. dropping istilahnya, di drop ke rumah sakit, berapa dibutuhkan, perencanaannya berapa kira-kira dalam beberapa hari atau seminggu gitu ya. Nah itu kalau habis atau menjelang habis, mereka minta lagi ke PMI untuk di dropping darahnya, sehingga darah itu sudah siaga di sana, siap untuk ditransfusikan apabila mendadak. Biasanya kan rumah sakit itu kadang-kadang mendadak. Karena kita tidak tahu tidak tahu ya. Misalnya ibu melahirkan perdarahan banyak, saat itu wajib harus disiapkan darahnya. Nah ini kalau seperti di rumah sakit umum Buleleng sekarang sudah tidak problem lagi itu, karena sudah ada bank darahnya. Tapi belum semua rumah sakit di Buleleng seperti itu. Ini sekarang sudah mulai siap-siap nih. Karena akreditasi juga mewajibkan itu, harus ada bank darah. Jadi lebih cepat. Jadi yang memaksa sekarang ini akreditasi. Termasuk kami juga, alhamdulillah sudah lulus paripurna untuk akreditasi. Jadi jangan khawatir, produk darah dari PMI Buleleng itu aman dan sudah terakreditasi dan selalu siap untuk masyarakat begitu untuk stoknya. Jika biasanya kalau stoknya itu untuk berapa hari dok yang mungkin harus ini tidak boleh digunakan dulu atau gimana dok? Seperti tadi saya katakan 3 hari stok itu harus ada. Itu ketentuannya. Berarti setelah tiga hari itu, berarti setiap hari pun harus jalan untuk memenuhi 3 hari ini. Dan tadi dokter mengatakan juga karena kebutuhan darah di Buleleng ini semakin hari semakin meningkat. Semakin meningkat dan itu juga karena faktor kesehatan masyarakat begitu ya. Kemudian dok, Pak Sandi dan juga Pak Dokter Riki, dana-dana yang terkait PMI kesehatan dan petugas-petugas PMI relawan juga tentang kebencanaan lain, misalnya gempa, kebakaran dan lain-lain, biaya pelatihan dan yang dilatih ini agar disiapkan dana terpadu katanya, dianggarkan dengan OPD terkait ya, gotong royong, anggaran urunan katanya, menangani demi keselamatan. Gimana Pak biasanya ini? Baik, yang pertama untuk pemerintah daerah itu kan sudah membuat RPKB namanya, jadi rencana penanggulangan kedaruratan bencana. Jadi di situ sudah tertera PMI berbuat apa, Dinas Kesehatan berbuat apa, ya. Kemudian BPBD berbuat apa, siapa yang menyiapkan anggaran itu sudah tertera di situ. Kemudian termasuk potensi-potensi bencana sudah dibahas di situ. Dan draft ini sudah final, ya. Jadi tinggal sekarang bagaimana setiap komponen atau seperti unit-unit seperti kami katakanlah PMI itu apa tugasnya kita sudah persiapkan di situ ya. Termasuk juga anggarannya kalau di PMI selain menggunakan IBAH kita masih sangat membutuhkan itu bulan dana. Jadi kita mengadukan bulan dana itu dari September, November, Desember ya. Tapi masyarakat hanya kena sekali, cuma kami mengadakan selama dapat izin 3 bulan itu. Jadi misalnya kalau sudah kena sekali, tidak perlu lagi Desembernya kena. Itu kalau sudah September bayar gitu ya. Nah, jadi itu kita menghimbau masyarakat bagaimana caranya supaya bisa mensupport PMI. Kami masih banyak perencanaan yang belum bisa kami realisasikan dengan maksimal gitu ya. Misalnya seperti pembinaan ranting itu mestinya kan kita ranting-ranting yang kita bentuk ini konsisten kita bisa bina. Kemudian bila perlu kita bisa kalau ada anggaran yang bisa di dropping, kami kan sifatnya hanya menerima dari masyarakat lalu kita kembalikan kepada masyarakat sehingga kita bisa melakukan pembinaan terhadap ranting lebih banyak, penyiapan istilahnya administrasi dan sebagainya supaya dia punya kegiatan ranting ini membentuk melakukan edukasi sosialisasi secara konsisten dari ranting. Kemudian pembinaan terhadap
PMR satuan inti, kami kan setiap tahun hanya punya kemampuan 40 sampai 50 orang. Padahal antusiasme dari sekolah-sekolah itu mereka berkeinginan mengirim 3 sampai 5. Nah, kalau membludak itu dananya membengkak juga nih Pak. Iya, tapi kami kan batasin. Batasin ya. Kami batasin, kemudian kami seleksi benar-benar yang memiliki dedikasi dan kemampuan fisik yang kuat gitu ya. Karena mereka kita butuhkan sebagai sarana penyambung untuk melakukan edukasi di sekolah. Ya. Kemudian KSR, syukurnya KSR meskipun banyak sekali mereka punya seperti perguruan tinggi Panji Sakti punya anggaran sendiri gitu ya. Stikas Buleleng, kemudian staf Pukuturan yang banyak, Stikas Buleleng yang paling banyak di KSR Uniksa. Jadi mereka punya anggaran sendiri untuk melakukan kegiatan yang kurang lebih kadang-kadang dalam pelatihan itu 80 sampai 100 orang. Jadi setiap tahunnya, dan nanti di belakangan ini kalau sudah salah di Oktober ini giliran KSR Uniksa. Ya, mereka juga ketika melakukan pelatihan itu mengundang. Barangkali ada kececer dari perguruan tinggi lain 2-3 orang yang ingin masuk ke situ. Ya. Kalau PMR semua sekolah sudah ada, KSR-nya sudah semua kampus ada KSR? Ada 2 kampus yang belum. Apa Pak? Saya tidak sebutkan nanti. Akan saya cari sendiri karena itu mungkin mereka belum menganggap penting KSR itu karena kampus siaga bencana ini kalau KSR yang bisa menghidupkan gitu. Sama dengan di sekolah UKS itu PMR ini sangat penting sekali. Kita sering ada pingsan saat upacara dan sebagainya, itu penting sekali. Baik, waduh, karena waktu juga nih terakhir mungkin yang ingin disampaikan Pak Sandi dan juga Pak Dokter ini terkait dengan kesiapsiagaan relawan PMI dalam mitigasi bencana khususnya untuk masyarakat kita, gimana Pak? Silakan Nuwun. Ya, saya ingin menyampaikan pada masyarakat dan generasi muda. Jadi cermati semua informasi dengan baik, diteliti, sumber-sumbernya diteliti apakah ini dari sumber yang sah atau gimana. Kemudian persiapkan diri dengan pengetahuan kedaruratan medis, kedaruratan bencana maupun pertolongan pertama. Apa yang dihimbau secara positif oleh media itu marilah kita mulai cerna, serap, karena ini situasi yang selalu melingkupi adalah tentang wilayah kita yang rawan bencana. Saya kira itu. Sehingga semua waspada dan mencermati semua informasi dengan baik. Ya, kalau Pak Dokter gimana Dok? Kalau dari saya ingin menghimbau kepada teman-teman yang belum mendonorkan darahnya agar mendonorkan darahnya lah. Kemudian yang sudah biasa mendonorkan darahnya dirawat terus untuk rutin mendonorkan darah. Ya, mohon maaf, untuk tahun ini kami belum bisa mengirim orang yang sudah 100 kali donor karena ada dari pimpinan pusat juga yang menentukan siapa-siapa yang harus berangkat ke Jakarta gitu ya untuk menerima Satya Lencana 100 kali donor. Ya, mudah-mudahan tahun 2025 nanti kita akan rencanakan untuk mengirim teman-teman yang sudah rutin mendonorkan darahnya 100 kali. Wah, luar biasa, 100 kali Dok. Ini baru 6 kali kayaknya setiap tahun. Saya sudah baru belajar ini. 129 sudah ketemu. Waduh, luar biasa Dokter ya. Karena donor darah itu sebenarnya sehat Dok, malah lebih fresh gitu. Tapi memang ketakutan itu ada. Untuk mengawalinya Dok yang penuh butuh effort dulu ini. Kalau sudah sekali pernah nanti akan ketagihan. Pasti akan saya ingin rasanya kalau setahun nggak donor tuh ada beban sendiri Dok rasanya jadinya. Donor itu setelah donor merasakan ringan badannya. Iya benar. Kalau istilah dulu ada ketua PDDI di Buleleng ini mengatakan donor darah itu seperti apa? Kayak mengembalikan nyawa tidak sih Dok? Mentap-tap oli kendaraan. Iya.
Iya, tapi memang benar di awalnya itu memang benar-benar butuh keberanian dulu, Dok. Tapi awal kalau dipaksa, setelah itu biasa. Ini dulu dipaksa sebenarnya, Pak, malah diledek-ledekin, masa nggak berani gitu. Ternyata berani dan memang ketagihan dan merasa beban sendiri kalau setahun tidak donor jadinya, Dok. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Kesiapsiagaan relawan PMI dalam mitigasi bencana kita hadirkan dialog dalam dialog Hai Balik Kengken bersama Sekretaris PMI Kabupaten Buleleng, Dr. Gede Sandiasa SOS MSI, dan juga Kepala UTD PMI Kabupaten Buleleng, Dr. Risani. Banyak hal yang sudah dilakukan untuk menyiapkan begitu ya relawan PMI dalam mitigasi bencana, dan masyarakat kita tidak ada kata terlambat, sudah saatnya kita bersama-sama ya, bersama-sama dengan pemerintah, PMI dan semua stakeholder memiliki kesadaran akan ancaman bencana yang selalu mengintai kita. Bukan hanya bergerak ketika bencana itu datang, tetapi juga mengantisipasi kemungkinan bencana yang dapat datang kapan saja. Sampunan moboye katanya tadi Pak Sandiasa. Terima kasih banyak. Kami akhiri untuk dialog Hai Balik Kengken pagi ini. Terima kasih pendengar dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Haini Batalia. Terima kasih. Sampai jumpa. 1